Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lugina Wiwaha dengan NIM 1204050035 dari kelas Jurnalistik 3A. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Langsung saja yang pertama yaitu teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan sebuah teori yang memiliki pandangan bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini dikemukakan oleh John Dewey dan George Herbert Mead. Pada teori ini, konsep diri merupakan hal yang penting, karena teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu yang lainnya. Menurut George Herbert Mead, teori ini memiliki tiga konsep penting, yaitu mind, self, dan society. Dan yang menurut Herbert Blumer itu memiliki 5 konsep penting, yaitu konsep diri, perbuatan, objek, interaksi sosial, dan joint action. Contoh teori interaksi simbolik yaitu misalkan ada si A yang berperilaku baik kepada si B, maka si B pun akan berperilaku baik kepada si A, karena si B ini akan bertindak berdasarkan makna yang diberikan oleh si A kepada mereka. Oke, yang kedua yaitu teori manajemen makna terkoordinasi. Nah, teori manajemen makna terkoordinasi ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana individu saling menciptakan makna dalam suatu percakapan. Teori ini berfokus pada hubungan antara individu dengan masyarakatnya. Contoh teori manajemen makna terkoordinasi ini yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua orang guna menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya nih, ada dua orang yang saling mencintai kemudian memutuskan untuk menikah. Namun masing-masing dari keduanya tersebut mempunyai kekhawatiran mengenai pernikahan tersebut, sehingga mereka saling berbicara secara jujur hingga permasalahannya terselesaikan dengan baik menggunakan hierarki dan aturan-aturan dalam percakapan. Yang ketiga, yaitu teori pelanggaran harapan. Teori ini dikemukakan oleh Judy Borgon. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki pengharapan perilaku nonverbal dari orang lain. Karena itu, jika perilaku nonverbal yang diterima oleh kita itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka akan terjadi pelanggaran harapan. Contoh teorinya yaitu misalkan si A nih baru mengenal si B selama beberapa hari. Kemudian perilaku si B ini memang baik gitu sehingga si A berpikir bahwa dirinya bisa berteman baik dengan si B. Namun tiba-tiba ketika mereka berdua sedang mengobrol, si B ini berdiri terlalu dekat sehingga melanggar jarak komunikasi antar pribadi. Nah, maka si A ini akan bereaksi secara negatif dan mulai merasa tidak nyaman. Dari hal tersebut, harapan si A kepada si B itu sudah dilanggar. Kemudian yang keempat, yaitu teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif ini dikemukakan oleh Leon Festinger. Teori ini membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah guna mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Nah, contoh dari teori disonansi kognitif ini yaitu misalkan si A mempunyai kebiasaan untuk merokok walau tahu bahwa rokok itu membahayakan kesehatannya. Sehingga si A ini berusaha untuk menghilangkan kebiasaan tersebut agar perilakunya sesuai dengan keyakinannya. Namun karena ketidakkonsistenannya, ia mengubah pemikirannya dengan mencari-cari kebenaran seperti bahwa dengan merokok ia bisa menghilangkan stresnya. Kemudian yang kelima yaitu teori dialektika relasional. Teori dialektika relasional ini dikemukakan oleh Baxter dan Rawlins. Teori ini menjelaskan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sebagai suatu proses yang konstan dan bergerak, di mana dalam hubungan sering ada pertentangan yang diakibatkan dari perilaku memaksakan suatu keinginan atau kehendak masing-masing. Contohnya itu misalkan ada dua orang yang berteman nih. Suatu ketika mereka memutuskan untuk membeli suatu makanan, namun ada pertentangan nih antara si A dan si B, di mana si A misalkan ingin membeli mie ayam, sedangkan si B ingin membeli nasi goreng, sehingga dua orang tersebut tidak menemukan titik temu. Kemudian yang keenam yaitu teori self-disclosure. Teori ini dikemukakan oleh Sydney Marshall Jourard. Nah, menurut Joseph Love, self-disclosure itu merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada orang lain ataupun sebaliknya. Karena menurut Jourard, sehat tidaknya komunikasi antar personal itu dilihat dari keterbukaan yang terjadi dalam komunikasi tersebut.
Nah, Johari Window itu mengungkapkan 4 wilayah yang ada pada diri manusia, yaitu wilayah terbuka, wilayah buta, wilayah tersembunyi, dan wilayah tertutup. Contohnya yaitu misalkan ada dua orang, si A dan si B. Mereka baru bertemu di kelas yang sama. Maka agar komunikasi mereka berjalan dengan lancar, maka mereka berdua akan saling bertukar informasi, mulai dari latar belakang, seperti nama, alamat, kayak gitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu teori groupthink. Teori ini dikemukakan oleh Irving Janis. Groupthink ini merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi pada sebuah kelompok yang sangat kohesif, di mana setiap anggota itu berusaha mempertahankan konsensus kelompoknya, sehingga kemampuan untuk kritisnya itu tidak efektif lagi. Contoh dari teori groupthink ini misalkan ada si A yang bekerja di salah satu perusahaan, di mana perusahaan tersebut sedang membuat suatu proyek nih yang membuat semua pegawai di sana itu bersemangat. Sedangkan si A ini mempunyai kekhawatiran mengenai proyek tersebut. Namun karena tidak mau merusak suasana rekan kerjanya tersebut, si A pun memutuskan untuk tidak menyampaikan kekhawatirannya tersebut dan cenderung untuk ikut menerima proyek tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu teori konvergensi simbolik. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok, di mana hal itu berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan bersama. Nah, teori ini dikemukakan oleh Ernest Borman. Dalam teori ini ada istilah tema fantasi dan visi restoris. Tema fantasi itu merupakan isi pesan yang didramatisasi seperti lelucon dan lainnya. Kemudian, visi restoris itu merupakan tema fantasi yang telah berkembang dan melebar keluar dari kelompok yang mengembangkan fantasi tersebut. Nah, fungsi dari teori ini yaitu untuk mengurangi ketegangan kelompok, menguatkan ikatan emosional dalam kelompok, dan juga membentuk rantai fantasi yang kohesif dalam kelompok. Lalu contoh dari teori konvergensi simbolik ini yaitu ketika ada sekumpulan orang nih sedang ngobrol. Kemudian si A ini membicarakan tentang TikTok. Maka si B, C, dan D itu akan ikut melanjutkan pembicaraan tersebut. Sehingga hal tersebut dinamakan dengan rantai fantasi. Karena mampu merubah suasana menjadi lebih menyenangkan. Tetapi misalkan jika ada si E nih yang tidak mempunyai aplikasi TikTok, maka dia tidak akan bisa gitu ikut merespon dengan hal yang sama karena mempunyai pemahaman makna yang berbeda. Kemudian yang kesembilan yaitu teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial ini dikemukakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Teori ini menjelaskan proses hubungan di mana individu-individu itu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim atau lebih dekat. Nah, contohnya yaitu ketika ada dua orang baru bertemu, misalkan si A ini perempuan dan ada si B ini laki-laki. Kemudian saling bertukar informasi pribadi. Jika mereka merasa cocok, maka mereka akan bertukar informasi yang lebih dalam sehingga akan terjadi perkembangan hubungan ke yang lebih intim atau lebih dekat dengan cara melanjutkan ke jenjang pernikahan misalkan. Yang ke-10 yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini dikemukakan oleh Berger dan Celebres, di mana teori ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antar dua orang yang saling tidak mengenal sebelumnya, sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Ada dua jenis ketidakpastian, yaitu ketidakpastian kognitif dan perilaku. Dan ada beberapa strategi nih yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian ini, yaitu dengan strategi pasif yaitu dengan melihatnya dari jauh gitu. Kemudian ada strategi aktif yaitu dengan mencari informasi secara intensif dan yang terakhir yaitu strategi interaktif yaitu langsung berbicara face to face nih dengan yang bersangkutan. Contoh dari teori ini yaitu misal si A dan si B adalah teman dekat dan tidak sengaja nih berpapasan di suatu tempat. Namun si B ini membawa temannya yang lain yaitu si C yang belum berkenalan gitu dengan si A. Maka ketika pertemuan tersebut, si A dan si C mungkin hanya berkenalan secara sekilas, mungkin hanya bertanya soal nama. Nah, setelah pulang dari pertemuan tersebut, bisa jadi si A ini mencari informasi yang lebih luas mengenai si C guna mengurangi ketidakpastian tersebut. Kemudian yang ke-11 yaitu teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Petronio. Teori ini merupakan teori praktis yang didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian, di mana keseharian kita itu akan dipenuhi dengan negosiasi kompleks antara privasi dan keterbukaan.
Contohnya yaitu si A mempunyai media sosial berupa WhatsApp, di mana pada WhatsApp tersebut si A bisa menceritakan apapun kepada teman sekontaknya. Namun ketika setiap si A ingin menceritakan masalah yang sedang dihadapinya di status WhatsApp tersebut, terjadilah konflik dalam diri si A. Apakah ia harus mengupload status tersebut atau tidak? Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk tidak mengupload statusnya tersebut. Kemudian teori yang ke-12 yaitu teori strukturasi. Teori ini dipelopori oleh Anthony Giddens. Teori strukturasi ini merupakan teori mengenai penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen, tanpa memberi keunggulan pada keduanya. Nah, contoh dari teori strukturasi ini ketika peristiwa panen padi. Tanpa adanya musim panen, yang merupakan aktivitas manusia itu maka tidak akan terbentuk kelompok buruh tani sehingga panen di sini itu sebagai aktivitas manusia yaitu agensi sedangkan kelompok buruh tani adalah strukturnya dan keduanya tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Yang ke-13 yaitu teori organisasi budaya. Teori organisasi budaya ini dikemukakan oleh Pachanowski dan O'Donnell Trujillo. Nah, menurut mereka, budaya organisasi ini diartikan sebagai cara hidup di dalam organisasi. Contohnya yaitu misalnya ada organisasi HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, di mana pada organisasi tersebut setiap anggotanya diwajibkan untuk melakukan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, untuk mempererat kebersamaan sesama anggota. Yang ke-14 yaitu teori informasi organisasi. Teori ini dikemukakan oleh Carl Dweck. Teori ini merupakan teori yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam suatu organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Contohnya yaitu ada suatu organisasi di mana pada organisasi tersebut ada panitia nih untuk acara ospek jurusan. Suatu ketika panitia itu berkumpul untuk membahas perkembangan persiapan acara tersebut. Maka setiap bidang itu akan saling melaporkan perkembangannya. Nah, dari sana itu terjadi pertukaran informasi antar sesama panitia guna berjalannya acara tersebut. Kemudian yang ke-15 yaitu teori persamaan media. Teori ini dikembangkan oleh Byron Rivers dan Clifford Nash. Asumsi teori ini yaitu media diibaratkan seperti manusia, di mana media bisa diajak berbicara layaknya seorang teman, sehingga persoalan hidup itu bisa dicurhatkan kepada media. Contohnya yaitu ketika kita kesal nih, kita meluapkannya pada media dengan update status. Yang ke-16 yaitu teori ekologi media. Teori ini dipopulerkan oleh Marshall McLuhan. Teori ini menjelaskan bagaimana media dan proses komunikasi itu mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi teknologi baru. Teori ini berpusat pada prinsip bahwa masyarakat itu tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi, dan teknologi ini akan tetap menjadi pusat untuk hampir semua lapisan masyarakat. Contohnya yaitu di aplikasi TikTok nih sedang viral sebuah video yang menjelaskan kasus pelecehan seksual. Maka setiap orang yang melihat video tersebut itu akan ikut merasa kesal kepada sang pelaku tersebut. Kemudian yang ke-17 yaitu teori spiral keheningan. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Noel, di mana spiral keheningan ini adalah teori yang lebih memberikan perhatian kepada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Seseorang ini yang berada di posisi minoritas itu cenderung menyembunyikan pendapatnya. Hal itu dikarenakan adanya ketakutan akan isolasi dari masyarakat. Sebaliknya, mereka yang berada di posisi mayoritas itu akan percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Contohnya, misalkan ada si A yang berpendapat bahwa bumi itu bulat, sedangkan si B berpendapat bahwa bumi itu datar. Namun karena selama ini bumi lebih dikenal bulat, maka si B ini lebih memilih untuk memendam opininya tersebut karena takut dikucilkan. Yang ke-18 yaitu teori negosiasi muka. Teori negosiasi muka ini dikembangkan oleh Stella Tingtumey, di mana Tingtumey ini mengembangkan teori ini dari Brown dan Levinson. Menurut Goffman, negosiasi muka adalah citra seseorang yang ditunjukkan sehari-hari, di mana teori ini berpendapat bahwa wajah itu atau citra diri merupakan fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Nah, latar belakang dari teori ini yaitu setiap orang dari budaya yang berbeda itu memiliki pemikiran mengenai muka orang lain. Pemikiran inilah yang menyebabkan mereka menyelesaikan konflik dengan cara yang berbeda tergantung budayanya masing-masing. Nah, ada 5 gaya yang digunakan untuk menghadapi konflik, yaitu dengan mendominasi, menghindari, berkompromi, ataupun mengintegrasi.
Nah, contoh dari teori ini yaitu ada seorang siswa nih, si A, yang merupakan siswa terpintar di bidang matematika. Kebetulan akan ada perlombaan matematika tingkat kabupaten, sehingga salah seorang guru atau B merekomendasikan siswa A ini untuk menjadi perwakilan sekolah. Maka sang guru pun memberitahu si A nih bahwa dirinya direkomendasikan untuk mengikuti lomba tersebut. Namun, si A tidak ingin menjadi perwakilan bagi sekolah dengan suatu alasan misalkan karena ia baru saja sembuh dan takut hasilnya akan mengecewakan. Sehingga si A ini mencoba mendiskusikan hal tersebut dengan gurunya, berharap ia akan diganti oleh orang lain. Tetapi si guru tetap teguh ingin si A nih yang menjadi perwakilan. Sehingga guru tersebut tetap berusaha meyakinkan si A dan pada akhirnya si A pun ikut menuruti perkataan gurunya tersebut. Yang ke-19 yaitu teori pertukaran sosial. Teori ini diperkenalkan oleh Thibault dan Kelley, di mana teori ini menelaah bagaimana kontribusi seseorang dalam suatu hubungan mempengaruhi kontribusi orang lainnya. Teori ini memandang bahwa suatu hubungan itu seperti sebuah proses dagang, yaitu ada yang dipertukarkan. Maksudnya, orang berhubungan dengan orang lain itu karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu si A mendapatkan suatu tugas kuliah, namun karena si A ini kurang mengerti mengenai tugas tersebut, maka si A pun meminta bantuan kepada si B, sehingga sebagai reward bagi si B, si A ini pun mentraktir makanan bagi si B. Nah, di sini terjadi sebuah pertukaran, di mana tugas si A dapat selesai tepat waktu, dan si B pun mendapatkan makan gratis. Yang ke-20 yaitu teori akomodasi komunikasi. Teori ini dikemukakan oleh Howard Giles beserta teman-temannya. Teori ini intinya membahas adaptasi seseorang ketika berkomunikasi dengan orang lain yang berasal dari budaya yang berbeda. Di mana teori ini berpijak pada premis bahwa ketika seseorang berinteraksi, mereka akan menyesuaikan pembicaraan, pola vokal, dan atau tindak tanduk mereka untuk mengakomodasi seseorang. Contohnya yaitu ada si A bekerja di perusahaan si B yang beretis Cina, sedangkan si A ini beretis Sunda. Keduanya tersebut saling menyesuaikan diri ketika berbicara, sehingga hubungan mereka tetap terjaga harmonis. Yang ke-21 yaitu teori penipuan antar individu. Teori ini dicetuskan oleh David Buller dan Judy K. Borgen. Teori ini bisa disebut teori kebohongan, di mana orang bisa berbohong dengan maksud tertentu, seperti untuk tidak menyakiti orang lain ataupun menghindari konflik. Contohnya yaitu misalkan antara suami dan istri, di mana suatu ketika si istri meminta suaminya untuk mencoba masakan yang telah ia buat, tetapi setelah dicoba ternyata masakannya itu sedikit asin. Dan ketika si istri bertanya mengenai rasa masakannya, si suami tersebut menjawab bahwa masakannya itu sudah enak demi menyenangkan hati sang istri. Yang ke-22 yaitu teori atribusi. Teori ini dikemukakan oleh Harold Kelley, Robert A. Baron, dan Don Byrne. Asumsi dasar dari teori ini yaitu perilaku orang lain dan kita itu disebabkan karena adanya motif, maksud, dan karakteristik dengan melihat masing-masing perilakunya. Atau dengan kata lain, kita itu selalu penasaran dan mencoba mencari alasan mengapa sih kita bertingkah laku demikian atau kenapa sih orang lain bertingkah seperti itu. Nah, contohnya yaitu misalkan ada si A yang mencuri beberapa makanan di warung dan ada si B yang melihat kejadian tersebut, namun tidak langsung melaporkannya kepada sang pemilik warung. Justru si B mencari tahu dulu alasan si A melakukan pencurian dengan bertanya langsung ke si A, dan ternyata si A itu melakukan hal tersebut karena demi memenuhi kebutuhannya. Yang ke-23 yaitu teori konstruktivisme. Teori ini bermula dari gagasan Jean Piaget dan Vygotsky. Konsep teori ini yaitu mengenai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Dalam hal ini, perubahan kognitif itu hanya akan terjadi jika konsep-konsep yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami informasi baru. Contohnya misalkan ada mahasiswa yang sedang membaca sebuah buku, kemudian mahasiswa tersebut menciptakan makna dari apa yang ia baca tersebut. Yang ke-24 yaitu teori sensitivitas retorika. Teori ini dikemukakan oleh Rode Richard. Asumsi dasar dari teori ini yaitu komunikator berusaha untuk mengadaptasikan pesan ke audiens sesuai dengan kondisi sikap lawan bicaranya. Contohnya yaitu ada seorang pembicara seminar nih di salah satu sekolah SMA, di mana pembicara tersebut akan membicarakan mengenai bahaya narkoba. Karena audiensnya adalah anak-anak SMA, maka si pembicara pun perlu melakukan penyesuaian agar pesan bisa tersampaikan dengan baik.
Sehingga si pembicara tersebut menyampaikan pesannya misalkan dengan memberikan contoh-contoh nyata. Kemudian yang terakhir yaitu teori penilaian sosial. Teori ini dikembangkan oleh Sharif dan Hovland, di mana teori ini mempelajari mengenai proses psikologis yang mendasari pernyataan sikap dan perubahan sikap melalui komunikasi. Asumsi dasar dari teori ini yaitu bahwa seseorang mengetahui apa sikapnya dan mampu menentukan perubahan sikap apa yang akan diterimanya serta perubahan apa yang akan ditolaknya. Hal tersebut didasarkan pada apa yang dilakukan seseorang itu tidak akan lepas dari penilaian orang lain. Contoh dari teori ini yaitu ada si A nih yang baru pindah rumah ke suatu daerah pedesaan B. Karena si A ini berasal dari kota, jadi mungkin cara berpakaiannya itu sedikit terbuka. Nah, hal itu sangat bertentangan dengan kebiasaan warga B yang memakai baju tertutup, sehingga akan muncul sebuah penilaian dari warga B kepada si A ini yaitu berupa penolakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.